Ini kita kalau cerita tentang Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Pak. Beliau di dalam buku itu lahirnya ditulis beda-beda. Kalau Tamarjaya menulis tahun 1852, Deliar Nur Profesor itu menulis 1855, kalau Profesor Hamka menulisnya 1860. Beliau itu gini, Pak. Beliau itu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu lahir di desa Kototuo, Balai Gurah, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ada orang Agam nih. Ditulis oleh Ustadz Dizim Aizid dalam bukunya Biografi Ulama Nusantara disertai pemikiran dan pengaruh mereka. Ini Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Di Sumatera itu banyak ulama besar dan beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, persis seperti NU dan sama dengan NU. Ini beliau. Beliau itu muridnya yang paling terkenal dan paling fenomenal itu Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu murid beliau. Jadi waktu di Mekah, atas saran dan anjuran dan rekomendasi Kiai Haji Soleh Darat, itu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu direkomendasikan ke Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi karena beliau itu yang mengajar di Mekah dan imam Masjidil Haram, sehingga kedua murid beliau ini menjadi dispesialkan atau murid yang disayang. Jadi artinya apa? Kita yang ngikut NU atau ngikut Muhammadiyah, ngikut pendapatnya ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu berarti sama dengan mengikut Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Imam dan khatib, sejak itulah gelar khatib nagari melekat di belakang namanya dan berlanjut kepada keturunannya di kemudian hari. Jadi dulu Engku Abdurrahman, putra dari tuanku Syekh Imam Abdullah di Koto Gadang, Bukit Tinggi. Imam Abdullah putra tuanku Abdul Aziz, kakeknya Abdullah adalah seorang ulama kenamaan di Koto Gadang. Maka sejak saat itu ada gelar khatib, jadi khatib nagari. Ayahnya dikenal dengan Abdul Latif, bersaudara dengan Sultan Muhammad Salim, ayahnya Kiai Haji Agus Salim. Jadi pejuang semua. Jadi kalau kita ngikut ulama-ulama ini, jadi kadang-kadang karena nggak tahu sejarah, orang yang baru kemarin pulang itu kita yang ikuti, bukan ngikut ulama yang fenomenal ini. Malah pendapatnya ulama besar yang kayak gini disalah-salahin orang yang baru datang. Nih, maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Syekh Ahmad Khatib itu sepupunya Kiai Haji Agus Salim. Tuh, Pak. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ibunya juga itu Ahmad Khatib bin Limga Urai binti Tuanku Nandanca dengan istrinya Zainab. Tuanku Nandanca ialah ulama kaum Padri. Ulama kaum Padri itu ulama-ulama dengan Tuanku Imam Bojol yang perang melawan Belanda. Ini yang kita ikuti.
Kalau nggak tahu sejarah, Masya Allah, seolah-olah orang dulu itu nggak benar beragamanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Keluarga bangsawan padi, gerakan padi merupakan gerakan yang dipelopori ulama dalam mengawal penegakan syariat Islam dan melawan penjajahan di Sumatera Barat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di sini kita mulai siapa guru dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Ini pertama ayahnya, Syekh Abdul Latif. Diajar membaca Al-Quran, dasar ilmu keislaman, tauhid, fikih, hadis, gramatika Arab atau nahwu shorof, dan tajwid. Lalu kemudian diteruskan dengan pamannya. Dulu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau itu pendidikan formalnya itu sekolah rakyat, lalu melanjutkan ke sekolah guru Quick School di Depot Tekok Bukit Tinggi yang didirikan Belanda. Jadi setelah tamat dari Quick School 1287, lalu diajak ayahnya dan pamannya yang nama Abdul Ghani, pedagang sukses di kampung halamannya, pergi haji dan belajar ke Mekah. Dia orang dulu itu kalau haji sekaligus belajar di Mekah. Ada yang sekian tahun baru pulang, ada yang kemudian menetap di sana lalu pulang lalu menetap lagi. Nah, beliau ini termasuk salah seorang yang menetap di sana. Beliau guru-gurunya belajar tahfidz dengan Syekh Abdul Hadi, belajar Ahlus Satos dengan keluarga Ahlus Sato, Sayyid Umar bin Muhammad bin Mahmud Sato Al-Maliki Asy-Syafi'i, juga dengan banyak sayyid-sayyid yang menjadi guru beliau ini. Guru Ahmad Khatib Al-Minangkabau di Mekah, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Mekah. Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Jadi Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi ini lebih senior dari Syekh Ahmad Khatib. Syekh Yahya Al-Qalyubi, Syekh Junaid Al-Batawi. Jadi lebih senior lagi. Jadi Syekh Junaid Al-Batawi ini lebih senior lagi daripada Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi sejak abad ke-17 orang-orang Indonesia di Mekah itu punya kampung namanya Kampung Jawi. Jadi kalau ada orang dari Indonesia, apakah dari Madura, dari Jawa, dari Sumatera datang ke sana, itu lalu transitnya di Kampung Jawi, dididik, diajari, dibelajar di sana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi guru-gurunya itu adalah para ulama dan tokoh. Nah, kebetulan ada guru Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau namanya Muhammad Soleh Al-Kurdi. Ini dari Kurdi, dari Irak. Beliau itu punya toko buku, toko kitab di Mekah, Madinah, di Haramain. Nah, dia diambil mantu. Dia ambil mantu, dinikahkan dengan anak yang bernama Fatimah, Khadijah binti Ahmad Khatib dan Ahmad Hamid Al-Khatib. Ini anaknya itu bernama Fatimah, yaitu Khadijah. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari sini